Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji 2-3 hal yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi nabi-nabi yang lainnya, atau keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi nabi-nabi yang lainnya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Baqarah menyebutkan la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari rasul-rasulnya. Apakah dari ayat ini kemudian kita tidak boleh membedakan antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lainnya? Jika kita hanya mengambil, memahami, membaca dari akhir surat Al-Baqarah itu, maka kita akan menyimpulkan demikian. Tapi di surat yang sama Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah para rasul yang kami anugerahkan kelebihan sebagian dari mereka dari sebagian yang lain. Artinya Allah pun membedakan, Allah pun memberikan kemuliaan yang berbeda, kelebihan yang berbeda di antara para rasulnya. Terlebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali kelebihan. Salah satunya adalah Isra Mi'raj. Nabi Musa ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, izinkan aku untuk melihat kepadamu. Apa jawaban Allah? Allah Subhanahu wa taala menjawab, innaka lan tarani. Sungguh engkau tidak akan pernah bisa melihatku. Maka kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk datang ke Bukit Tursina, Bukit Sinai. Apakah kemudian Allah menampakkan zatnya di Bukit Tursina? Bukan. Menampakkan keagungannya. Tapi ketika Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad menganugerahkan kepada Nabi Muhammad untuk melihat Allah. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan membahas Isra Mi'rajnya. Tapi kisah yang terjadi ketika Isra Mi'raj tersebut. Beberapa sahabat meriwayatkan, utiya bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lailatal Isra'i bil buraqi. Didatangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika malam Isra Mi'raj dengan buraq. Apa itu buraq? Buraq dikatakan bahwa dia dabbah. Dabbah itu hewan yang ditunggangi. Dia tingginya di antara kuda
dan bighal. Bighal itu persilangan antara kuda dan keledai. Jadi tingginya lebih tinggi bighal ini daripada keledai. Jadi tingginya buruk itu antara kuda dan keledai. Warnanya putih dan tunggangan bagi para nabi dan para rasul serta malaikat yang menunggangi buruk ini. Kemudian fastas aba alaihi. Istas aba itu artinya gelisah. Buruknya ini tidak mau diam, gerak-gerak terus. Biasanya kuda kalau ditunggangi orang yang tidak dia kenal seperti itu. Nah, ini buruknya seperti itu. Kemudian malaikat Jibril yang datang ketika itu bersama buruk mengatakan kepada buruk itu, Abi Muhammadin taf'alu hadza. Apakah kepada Muhammad engkau melakukan hal ini? Maksudnya gerak-gerak tidak tenang, gelisah. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, marokibaka ahadun akramu indallahi minhu. Tidak ada seorang pun yang menunggangimu yang lebih mulia di sisi Allah dari dia, kata malaikat Jibril. Jadi tidak ada yang menunggangi buruk tersebut yang lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini kita dapat menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia. Nabi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari para nabi yang menunggangi buruk. Apakah buruk juga tunggangan malaikat? Benar, berarti tunggangannya malaikat Jibril juga. Berarti Nabi Muhammad lebih mulia dari malaikat Jibril. Ini pendapat konsensus ijma dari para ulama. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Maka kita harus bersyukur menjadi umat dari Nabi yang paling mulia. Kalau kita menjadi umat dari Nabi yang paling mulia, kita adalah umat yang paling mulia di sisi Allah di antara umat-umat Nabi yang lainnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dalam kisah tersebut, fashtadda aroko. Ishtadda aroko artinya buruknya ini setelah ditegur malaikat Jibril, keringatnya banyak. Kenapa keringatnya banyak? Karena malu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena tadi kita singgung tentang pertemuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kami khawatir bahwa kita membayangkan pertemuan tersebut seperti pertemuan kita ini. Tidak. Kenapa tidak? Karena Rasulullah setelah Isra dan Mi'raj, beliau dianugerahi oleh Allah untuk naik ke level yang paling tinggi, yaitu ke Sidratul Muntaha. Dari langit ketujuh, di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian naik ke yang lebih tinggi dari itu derajatnya, yaitu Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha itu akhirat. Kalau nggak usah dibahas lebar-lebar, intinya Sidratul Muntaha itu akhirat. Itu sudah hal yang lain, bukan dunia. Nah, maka pertemuannya bagaimana? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk memahami pertemuan itu
akan sulit sekali jika kita tidak memahami hal ini. Manusia, kita semuanya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala 3 penglihatan. Yaitu melihat dengan mata kepala. Ini semuanya paham. Kecuali yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan misalkan sakit penyakit di matanya. Maka dia tidak akan bisa melihat. Nah, tidak akan bisa melihat. Ini penglihatan mata digunakan untuk melihat hal-hal yang bersifat materi. Atau bahasa Arabnya ainul basar, mata penglihatan. Ada namanya ainul basirah. Ainul basirah, basirah itu hati. Namanya mata hati. Ada lagi yang lebih dalam lagi namanya ainus sir. Ainus sir itu mata penglihatan sir. Sir artinya rahasia. Nah, setiap manusia dianugerahi 3 penglihatan ini. Pertama penglihatan mata. Kita sudah tahu semuanya. Tapi kemudian kalau Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita, menguji kita lampu padam, apa kita bisa melihat? Tidak bisa melihat. Jadi kalau tidak ada penerangan, kita tidak akan melihat dengan mata kepala ini. Demikian juga dengan mata hati. Mata hati ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan cahaya hidayah kepada hamba tersebut, maka dia tidak akan paham. Akalnya tidak akan berfungsi. Mata hati melihatnya dengan akal, membacanya dengan akal dan memahaminya dengan akal. Nah, memahaminya dengan akal. Sedangkan ainus sir, mata penglihatan sir itu lebih dalam lagi, itu untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menganugerahkan cahaya kepada sir tersebut, dia tidak akan bisa melihat. Nah, tidak akan bisa melihat. Contoh di dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal dan Abu Lahab apakah tidak melihat Rasulullah? Melihat dengan mata kepala. Bukan dengan mata hati dan bukan dengan mata sir. Kenapa? Dia melihat dengan mata kepala bahwa Muhammad ini adalah anak kecil yang lahir yatim piatu dan dia keponakan saya. Bagaimana mungkin dia lebih hebat dari saya, lebih paham dari saya, dan saya adalah pamannya yang lebih dituakan di Quraisy. Artinya dia melihat Nabi Muhammad dengan mata kepala, tapi tidak dengan mata hati, tidak dengan mata sir. Sehingga dia tidak melihat Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul yang diutus oleh Allah. Bedakan dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengenal Nabi Muhammad melihat dengan mata kepala, melihat dengan mata hati, melihat dengan mata sir. Ini adalah mata kepala, mata hati, dan juga mata sir. Dan itu Allah Subhanahu wa taala bukakan ketika Allah memberikan cahaya kepada penglihatan tersebut. Maka jangan dibayangkan pertemuan-pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala itu pertemuan seperti kita seperti ini, tidak. Itu pertemuan khusus yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Maka kalau ada orang mengatakan di zaman kita sekarang ini, oh saya sudah Isra Mi'raj sekian kali, udah tinggalkan, nggak usah diikuti. Karena itu khusus Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kelebihan yang lain dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Araftu fi Makkah hajaron." Aku tahu di Makkah ini sebuah batu.
Setiap kali aku melewati batu itu, yusallimu alayya. Batu itu mengucapkan salam kepadaku. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inni la'arifuhul an. Dan sekarang aku mengetahui batu itu, benar-benar mengetahui batu itu. Jadi ada batu di Makkah, setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati batu itu, batu ini mengucapkan salam. Dan itu sejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil, sampai beliau diangkat Nabi, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sekarang aku sudah mengenalinya. Apa maksud dari mengenali? Mengenali artinya mengerti, faham maksud Allah menganugerahkan kepada Nabi Muhammad sejak kecil ada batu yang mengucapkan salam, dan itu tanda-tanda kenabian. Batu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Benda mati mengucapkan salam, dan Rasulullah mendengar. Rasulullah menjawab, itu kan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sekarang mungkin hal itu terjadi? Mungkin. Buktinya ada. Di dalam hadis lain diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan banyak yang meriwayatkan bahwa sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibuatkan mimbar oleh para sahabat. Jadi membuat mimbar itu bukan inisiatif Rasulullah, tapi inisiatifnya sahabat. Rasulullah biasanya kalau khutbah itu bertumpu di sebuah batang pohon korma yang sudah mati di Madinah. Bersandar, bertumpu di pohon korma tersebut. Ketika dibuatkan mimbar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah di atas mimbar, ditinggalkan pelepah pohon korma yang mati tadi. Dan ketika itu pohon korma tersebut, di riwayat Sahih Bukhari dikatakan dia menangis bersuara seperti suara onta yang sedang hamil. Sebagian lagi meriwayatkan seperti suara sapi yang sedang mengeluarkan suaranya. Dan itu suara tangisan. Dan itu setiap Jumat seperti itu. Setiap Rasulullah khutbah. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbar. Kemudian diusap oleh Rasulullah. Sebagian riwayat mengatakan dipeluk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu semua sahabat mendengar suara tangisan pelepah pohon korma itu. Kemudian diusap oleh Rasulullah. Setelah diusap, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, seandainya aku biarkan, maka dia akan menangis seperti itu sampai hari kiamat. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan mukjizat setiap nabi itu dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah seorang muridnya mengatakan, bagaimana dengan mukjizatnya Nabi Isa? Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Apakah Nabi Muhammad bisa menghidupkan orang mati? Dijawab oleh Imam Syafi'i, mukjizat pelepah pohon korma ini lebih mulia, lebih tinggi, lebih istimewa dari menghidupkan orang mati. Kenapa? Ini benda mati tapi bisa menangis. Karena ditinggal oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditinggal bagaimana? Ditinggal pindah ke mimbar.
Bukan ditinggal kemudian dibuang begitu, bukan. Tapi pindah ke mimbar. Pengennya pelepah ini sudah Rasulullah khutbahnya di dekatku terus. Sehingga dia menangis. Ini lebih tinggi dari menghidupkan orang mati. Orang mati itu kata Imam Syafi'i, dia tidak ada. Kemudian dijadikan ada dan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setelah itu tidak ada lagi, mati. Apa sulitnya bagi Allah untuk menghidupkannya lagi? Bukan menciptakan yang baru. Itu lebih mudah. Sedangkan pelepah pohon ini dia tidak pernah bersuara, tidak pernah menangis, tapi ditinggal Rasulullah langsung nangis. Ini lebih mulia, lebih agung dari mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam. Maka kemudian Hasan al-Basri, murid dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, setiap kali mendengar kisah hadis ini, beliau selalu menangis. Ditanya kenapa kok menangis? Ini benda mati, ditinggal Rasulullah langsung rindu dan menangis. Kita lebih berhak untuk seperti itu, kata Hasan al-Basri. Jadi kita yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita lebih berhak, lebih utama untuk nangis karena nggak pernah ketemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian dilanjutkan di riwayat lain, di kisah yang sama, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, kurang lebih maknanya, aku sudah berbicara dengan pelepah pohon tersebut. Saya tawarkan bahwa pelepah itu saya tanam kembali di tempatnya, di sini, di Masjid Nabawi, kemudian dia akan berbuah, dan setelah berbuah dia akan dimakan oleh masyarakat Madinah. Atau kelak saya tanam di sorga, dan dia akan disiram dengan air-air dari mata air di sorga, kemudian dia akan berbuah dan akan dimakan oleh wali-wali Allah yang berada di sorga. Kemudian Nabi Muhammad menyatakan, dan dia sudah memilih untuk aku tanam di sorga. Pertanyaannya, tangisan pelepah pohon korma tadi didengar tidak oleh seluruh sahabat yang ada di Masjid Nabawi ketika itu? Didengar. Tapi perbincangan Rasulullah dengan pelepah pohon tersebut didengar atau tidak? Tidak didengar. Makanya Rasulullah menceritakan, ini artinya apa? Ada alam-alam lain, ada dunia-dunia lain yang Allah Subhanahu wa taala tutupkan dari kita agar kita tidak paham bahasa mereka. Salah satunya adalah bahasa dari pelepah pohon tersebut. Salah satunya adalah bahasa dari batu yang mengucapkan salam tersebut. Sahabat ketika mendengar tangisan dari pelepah pohon korma, itu artinya Allah membukakan bagi mereka untuk faham dan mendengar bahasa makhluk yang lain. Tapi tidak semuanya, sebagian saja, yaitu tangisan tersebut. Sedangkan perbincangan Rasulullah dengan pelepah pohon tersebut, mereka tidak mendengar. Kenapa? Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya adalah apa? Cahaya tadi. Jadi ada beberapa hal yang dibukakan untuk dapat disaksikan. Dan ada banyak hal yang ditutup oleh Allah agar tidak bisa disaksikan. Ada seorang ulama besar, wali soleh, namanya Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Ulama besar dalam madhab Syafi'i di Mesir. Makamnya berada di daerah namanya Babus Sya'riyah di Mesir. Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani di sini, beliau dikisahkan ini ketika masuk ke masjid, Allah membukakan penglihatan yang lain bagi beliau. Kayu-kayu
pintu-pintu, tembok-tembok yang ada di masjid itu semuanya bertasbih kepada Allah dan beliau mendengar. Sejak detik itu beliau berubah menjadi orang yang sangat alim sekali. Kata beliau apa? Padahal itu dibukakan sebentar saja. Seandainya Allah menjadikan aku mendengar tasbih itu lebih lama lagi, kata beliau apa? La dhahaba akli. Akalku akan pergi. Hilang akalnya, tidak kuat untuk menerima itu. Lah kita bayangkan saja kita sekarang duduk seperti ini, karpetnya bertasbih. Terus kita dengar, apa kita nggak bingung? Temboknya bertasbih. Atau kita dipersaksikan oleh Allah bahwa Allah memiliki malaikatun sayyarah. Malaikatun sayyarah itu artinya malaikat yang berkeliling-keliling. Ya bahathuna majalis dzikri, mencari majelis zikir. Majelis zikir itu seperti apa ya? Seperti ini. Sampai kemudian malaikat tersebut menemukan majelis, setelah itu mereka mengutus pimpinan dari mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka melapor kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa yang dikatakan? Ibadun min ibadika, hamba-hamba dari hamba-hambamu ya Allah, yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an. Apa majelis seperti ini kita tidak menyebutkan 1, 2, 3 ayat Al-Qur'an? Menyebutkan. Setelah itu apa? Yu'azzimunaka. Yu'azzimunaka artinya mengagungkanmu. Apakah dalam majelis ini kita tidak mengagungkan Allah? Kita mengagungkan Allah. Wa yusalluna ala nabiyyika, dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita setiap kali disebutkan nama Nabi Muhammad kita tidak bersolawat? Kita bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh malaikat tersebut, yas'alunaka, mereka memohon kepadamu. Memohon kepadamu untuk apa? Khairad dunya wa khairal akhirah, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat tersebut, ghassuhum birahmati, guyur mereka dengan rahmatku, kata Allah. Jadi menghadiri majelis zikir, majelis ilmu itu diguyur rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian malaikatnya protes. Tapi ya Allah, tapi wahai Tuhanku, di antara mereka ada fulan. Fulan itu al-khatta'. Al-khatta' itu orang yang ahli maksiat. Atau bahasa kita, dia datang ke masjid itu cuma nunggu Jumat berkah. Ya kan? Atau kalau pagi misalkan ada sarapan, dia cuma nyari sarapan. Atau dia transit cuma untuk ngecas HP. Tapi Allah mengatakan, hum qaumun la yashqa jalisuhum. Mereka adalah kaum itu kumpulan orang yang tidak ada yang rugi orang yang duduk bersama mereka. Ghassu bi rahmati, guyur mereka semua dengan rahmatku. Jadi kalau ada orang datang ke majelis sesekali, datang bukan untuk niat apa-apa, biarkan, karena mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini malaikat ini kadang bisa Allah menganugerahkan kepada seseorang untuk menampakkan, melihat itu. Itu kadang bisa. Tapi mampu atau tidak? Ketika Allah sudah menjadikan mampu, maka akan mampu. Ini salah satu kelebihan, keistimewaan Nabi Muhammad yang kemudian sampai kepada umatnya pun kadang mendapatkan kelebihan itu. Tapi tidak bisa lama. Kalau lama kita bisa gila. Ada yang seperti itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dikisahkan oleh seorang sahabat, Samurah bin Jundab radhiyallahu taala anhu.
Samurah bin Jundab ini menceritakan bahwa kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyantap makanan dari sebuah mangkok kecil. Kata beliau apa? Bahasanya itu 10 orang duduk, 10 orang berdiri, artinya bergantian. Min ghadwatin, dari siang hari, ilal lail, hatta lail, sampai malam hari. Jadi makannya bergantian 10-10. 10 orang duduk, 10 orang pergi, 10 orang duduk, 10 orang pergi, dari siang sampai malam, dari satu mangkok. Kemudian para sahabat terheran. Yang diherankan apa? Dari mana isinya mangkok itu kok tidak habis-habis? Dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Atajabina min hadza? Atajabuna min hadza? Apakah kalian heran dengan hal ini?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Tamtaddu min huna." Isinya itu asalnya dari sini dengan mengisyaratkan tangan beliau ke langit. Artinya isi mangkok tersebut tidak berkurang dan terus bertambah, tidak habis. Itu asalnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan heran. Hal seperti ini tidak terjadi sekali dua kali, tapi berkali-kali di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keistimewaan Rasulullah. Ketika perang Khandaq, Rasulullah dikepung bersama para sahabat sampai membuat parit. Itu Rasulullah tidak makan 2-3 hari. Sampai ada sahabat menyembelih kambingnya pun anak kambing, kurus juga, dimasak oleh istrinya. Ini Sayyidina Jabir bin Abdullah, itu meminta istrinya untuk menyembelih kambingnya yang kurus tersebut. Kemudian dia mengundang Rasulullah tapi bisik-bisik. Rasulullah, ada makanan sedikit, kalau mau ngajak bisalah 3-4 orang. Rasulullah nanya, apa yang kau siapkan? Ada, saya punya kambing kecil kurus Rasulullah. Ya sudah, sampaikan kepada istrimu, masakannya jangan ada yang boleh menyentuh sampai saya datang. Kemudian Rasulullah datang, ternyata datang semua sahabat diajak. Jabir bingung, istrinya lebih bingung. Kemudian Jabir mengatakan kepada istrinya, jangan khawatir, kalau sudah Rasulullah yang mengajak, maka akan baik-baik saja. Akhirnya ribuan sahabat semuanya makan dari satu kambing kurus tersebut dan tidak kurang sedikit pun. Dan itu terjadi berkali-kali. Kita lahir dari umat seperti ini. Kenapa bisa cukup? Karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu bersama dengan Allah, melakukan itu karena Allah dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka satu kambing yang kurus cukup untuk ribuan sahabat semuanya makan bergantian. Mungkin kalau kita berada di antara mereka, kita yang menghabiskan satu kambing itu. Yang lain, oh ngapain? Saya nggak akan ngajak Rasulullah lah, saya makan sendiri. Cukup saya dengan keluarga saya saja yang kenyang. Kok bisa seperti itu? Jangan suudzon, bukan suudzon. Sekarang ada berapa ratus triliun itu yang dimakan satu orang kan? Nggak cukup ratusan triliun dimakan satu orang. Ini satu kambing kurus dimakan ribuan orang dan nggak habis-habis. Ini umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu terjadi berkali-kali. Ketika perang Badar terjadi, ketika perang Uhud juga terjadi. Ada mata air, dan mata air itu Rasulullah berpesan, ketika kita sampai di sana jangan ada yang nyentuh mata air itu sebelum aku datang. Ini di Tabuk. Ada namanya mata air Tabuk, itu mata airnya kecil. Kemudian Rasulullah datang, setelah datang kemudian dipegang oleh Rasulullah mata air tersebut, langsung keluar banyak sekali dan sampai sekarang masih ada mata air itu.
Ini karena apa? Keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu semuanya karena Allah, bersama Allah dan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ketika perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pasir, kemudian dilempar, syahatil wujuh terkena kepada seluruh mata musuh. Itu kalau melemparnya dengan tenaga sendiri nggak mungkin. Tapi kalau melemparnya dengan daya dan upaya dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu terjadi. Sebagaimana kita di dalam kehidupan kita, ketika kita berusaha melakukan segala sesuatu, ketika itu kita lakukan bersama dengan Allah, dan karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka hasilnya pasti di luar ekspektasi, di luar dari perhitungan kita. Demikian juga ketika kita berusaha dengan kemampuan kita, usaha kita, hitung-hitungan kita, kemudian kita yakin bahwa itu adalah usaha kita, maka terkadang itu gagal. Nah, ketika gagal yang disalahkan siapa? Allah. Kok bisa kamu melakukan itu dengan usahamu kok, bukan denganku? Ini pentingnya niat. Maka ketika niat dan kita melakukan segala hal itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, hasilnya akan Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan, sebagaimana dalam kisah-kisah tadi tentang keistimewaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga tentang kelebihan-kelebihan yang didapatkan oleh para sahabat karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya tutup dengan sebuah kisah seorang sahabat yang bernama Hanzalah. Hanzalah ini sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah diusap kepala beliau. Jadi kepalanya Hanzalah ini radhiyallahu taala anhu diusap oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan, "Burika fika, burika fika." Semoga kamu diberkahi. Diusap-usap kepalanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau punya cucu. Hanzalah ini punya cucu namanya Dhayyal. Dhayyal ini cerita, kakekku sering didatangkan kepada beliau dengan kambing, onta, atau juga orang-orang yang memiliki penyakit. Penyakitnya itu biasanya ada benjolan-benjolan di tubuhnya. Bahasa kita tumor atau apalah. Setiap kali didatangkan baik hewan ataupun manusia sakit yang memiliki benjolan-benjolan tersebut, kakekku selalu meludahi tangannya. Jadi tangannya diludahi. Tuh. Terus setelah itu mengusap kepalanya. Dia berucap Bismillahi ala athari Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan menyebut nama Allah pada bekas sentuhan tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata cucunya, dia mengusapkan tangan yang sudah diludahinya ke kepalanya yang botak. Jadi diusap begini dengan menyebutkan Bismillah. Kemudian dia mengusapkan ke benjolan tempat penyakit di hewan atau di manusia tersebut. Katanya apa? Benjolannya itu langsung hilang. Hadis sahih di Sunan Tirmidzi. Jadi para sahabat terkadang menyembuhkan sesuatu itu dengan bekas dari sentuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sembuh. Ini apakah syirik kesirikan? Bukan. Kenapa bukan? Karena mereka dikatakan oleh Rasulullah tadi, dari mana itu makanan kok tidak habis-habis? Rasulullah mengatakan, kalian takjub dengan itu. Itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tahu bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah. Bekas sentuhan Nabi Muhammad itu karena Allah jadikan itu sebagai sebab dari kesembuhan dari penyakit itu. Dan sembuh, tidak ada yang nggak sembuh. Ini salah satu keistimewaan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berobat itu tidak harus ke dokter juga. Kadang kesembuhan bisa Allah jadikan dari hal-hal lain. Bisa jadi dari kita minum di majelis seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa jadi minum dari air zam-zam niatnya untuk menyembuhkan, karena Rasulullah mengatakan zam-zam itu 5 syuribalahu, sesuai dengan niat apa dia meminumnya.
Dan juga ada yang kesembuhan dititipkan dari bekas sentuhan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak hal-hal lain. Dan itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita berobat kepada dokter dan dokternya tersebut sebelum mengobati kita dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu tenang sekali hati. Tenang sekali. Karena apa? Dokternya meyakini bahwa kesembuhan dari Allah dan insya Allah sembuh itu. Kalau sudah seperti itu. Dan itu adalah kelebihan, keistimewaan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala semakin mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melalui pintu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semakin menguatkan keimanan, menjadikan kita istiqomah untuk mengikuti beliau zahiran wa batina. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Sebelum jam 6, masih 5 menit. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilahkan. Tidak ada. Jika tidak ada, mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.